got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nafis Hidayah. Saya dari kelas 12 IPA 4 akan menjelaskan materi dari kelas 11 bab 6 yang berjudul Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka dari Rengas Dengklok sampai ke Pangkalan Timur. Teks proklamasi kemerdekaan telah dibacakan oleh Soekarno dan dalam upacara pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pernyataan kemerdekaan tersebut disambut bahagia dan sukacita oleh masyarakat di Indonesia di berbagai daerah. Jepang berbentuk lutut. Jenderal Taoshi pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat untuk pergi ke Dalat Saigon. Saigon adalah salah satu pusat tentara Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Taoshi mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Kemudian Taoshi menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat pun pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus. Pada masa-masa inilah terjadi peristiwa yang dramatis di wilayah Indonesia. Walaupun alat komunikasi pada masa tersebut dikuasai oleh Jepang, tetapi tokoh perjuangan berhasil mengakses berbagai informasi dunia dengan berbagai cara radio sebagai alat yang penting berperan pada masa tersebut telah disegel oleh Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok. Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Hari Rabu tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, para pemuda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis datang di rumah Soekarno di Pangkalan Timur nomor 56, Jakarta. Wikana dan Darwis memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda menjebak agar proklamasi malam ini dapat dilaksanakan paling lambat 16 Agustus 1945. Sambil menimbang-nimbang senjata, Wikana berucap dan bernada ancaman. Perumusan teks proklamasi. Soekarno pertama kali menuliskan kata pernyataan proklamasi. Soekarno kemudian bertanya-tanya kepada Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan Undang-Undang Dasar? Kedua orang ditanya pun tidak ingat persis. Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama
dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Soekarno menuliskan Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Sebagai penutup, mereka semua sepakat tentang draft itu. Proklamasi berkumandang. Pada pukul 5 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Dengan diliputi kebangsaan, mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Muhammad Hatta berpesan kepada BM dia untuk memperbanyak teks proklamasi, menyiarkannya ke seluruh dunia. Dukungan dari berbagai lapisan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah. Rakyat di Jakarta maupun di kota-kota lain menyambut dengan antusias. Terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan presiden dan wakil presiden, kertas suara dibagikan tetapi atau Iskandar Dinata, maka secara aklamasi terpilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sesudah itu, pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan aturan peralihan dan aturan tambahan disetujui. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Laporan Ahmad Supartyo mengenai pembagian departemen atau kementerian, adapun yang hasil disepakati. NKRI terbagi menjadi 12 departemen sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, yang kedua, Kementerian Luar Negeri, yang ketiga, Kementerian Kehakiman, yang keempat, Kementerian Keuangan, yang kelima, Kementerian Kemakmuran, yang keenam, Kementerian Kesehatan, yang ketujuh, Kementerian Pengajaran, yang ke-8 Kementerian Sosial, yang ke-9 Kementerian Pemerintahan, yang ke-10 Kementerian Penerangan, yang ke-11 Kementerian Perhubungan, yang ke-12 Kementerian Pekerjaan Umum, yang ke-13 Kementerian Negara. Pembentukan dalam badan-badan negara. Dan Amir Syarifuddin mengusulkan adanya BPKNIP, Badan Pekerja KNIP, untuk menghadapi suasana genting. BPKNIP akan mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP. Berdasarkan unsur-unsur dalam bidang tersebut, maka Wakil Presiden selaku Wakil Pemerintahan mengeluarkan kehakimat yang lazim disebut Makimat Wakil Presiden NOK. Pembentukan Kabinet. Kabinet Republik Indonesia yang pertama dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945 terjadi atas para menteri sebagai berikut. Yang pertama, Menteri Dalam Negeri, yaitu R.A. Wiranata Kusuma. Yang kedua, Menteri Luar Negeri, yaitu M.R. Ahmad Subarjo. Yang ketiga, Menteri Keuangan, yaitu M.R. Maramis. Yang keempat, Menteri Kehakiman, yaitu Profesor M.R. Supomo. Yang kelima, Menteri Kehakiman, yaitu Insinyur Surakmat Cokro Surgo. Yang keenam, Menteri Keamanan Rakyat, yaitu Supriyadi. Yang ketujuh, Menteri Kesehatan, yaitu Dr. Butanan Martot Mozo. Yang kedelapan, Menteri Pengajaran, yaitu Ki Haji Hajar Dewantara. Yang kesembilan, Menteri Penolongan, yaitu M.R. Amir Syarifuddin. Yang ke-10, Menteri Sosial, yaitu M.R. Iva
Kusuma Sumantri. Yang ke-11 Menteri Pekerjaan Umum yaitu Abikusno Cokro Sugoso. Yang ke-12 Menteri Perhubungan yaitu Abikusno Cokro Sugoso. Yang ke-13 Menteri Negara yaitu Wahid Hasyim Dr. Amir Mr. Rim Surtono R. Oto Iskandar. Pembentukan berbagai partai politik. Beberapa partai politik yang kemudian terbentuk, misalnya yang pertama Masyumi, yang kedua PKI, yang ketiga PBI, yang keempat Partai Rakyat Jelata, yang kelima Parkindo, yang keenam PSI, yang ketujuh PRS, yang kedelapan PKRI, yang kesembilan Persatuan Rakyat Marhen Indonesia, yang ke-10 PNI, Partai Nasional Indonesia. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama Badan Keamanan Rakyat, yang kedua Tentara Keamanan Rakyat, yang ketiga dari TKR, TRI ke TNI. Proklamasi dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Peran sang proklamator yaitu Insinyur Soekarno, tanggal 17 Agustus 1945. Peranan Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung ia terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga ikut menandatangani teks proklamasi pada peristiwa detik-detik proklamasi. Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran para tokoh sekitar proklamasi. Yang pertama, Ahmad Subarjo. Sesampainya di Jakarta dini hari di Rumah Maeda dilaksanakan perumusan teks proklamasi. Ahmad Subarjo secara langsung berperan aktif dan memberikan andil pemikiran tentang rumusan teks proklamasi. Yang kedua yaitu Soekarni Kartadiwiryo. Ia juga tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu Syah Malik. Ia telah menyaksikan penyusunan teks proklamasi di ruang makan Rumah Maeda. Burhanuddin Muhammadiyah. Ia salah satu seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Yang keempat yaitu Latif Hendra Diningrat. Ia dengan dibantu Suhud Sastro Kusuma mengibarkan sangsaka merah putih, dan yang membantu membawa bendera merah putih yaitu Surastri Karma SK Trimutri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice.